Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nushur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan. Kita lanjut kajian dari kitab Riyadhus Shalihin, pembahasan tentang keutamaan menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Nah, di pertemuan kita di subuh hari kini, insya-Allah kita akan merenungi, memahami 3 buah hadis, dari hadis yang ketiga sampai hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء وتنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. Dari Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang mana aku diutus oleh Allah dengannya seperti hujan yang turun ke bumi, atau seperti hujan yang membasahi tanah. Maka di antara tanah itu ada tanah yang baik,
yang menampung air, kemudian dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumputan yang banyak. Dan di antara tanah itu ada yang berupa tanah tandus atau tanah yang keras yang menampung air. Maka Allah berikan manfaat untuk manusia melalui jenis tanah tadi. Maka mereka bisa minum dari air yang ada di tanah itu, kemudian memberi minum ternak mereka dan bertani dengan air yang ada di situ. Kemudian ada juga jenis tanah yang lain, yang mana dia hanya sekedar tanah yang lapang, yang tidak menahan air, tidak juga menumbuhkan tanaman. Maka demikianlah perumpamaan orang-orang yang memahami agama Allah dan dia memberikan manfaat dengan apa yang telah Allah utus aku dengannya. Maka dia belajar dan mengajarkan apa yang dia ketahui. Dan perumpamaan orang-orang yang tidak peduli dengan hal itu, dia tidak menerima petunjuk Allah yang mana diutus aku dengan petunjuk itu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu metode mendidik atau metode tarbiyah itu ada yang disebut dengan al-amsal, yaitu memberikan berupa perumpamaan-perumpamaan. Jadi di dalam Al-Quran maupun dalam hadis bapak-bapak dan ibu-ibu, banyak kita temui itu Allah ataupun Nabi menyampaikan perumpamaan-perumpamaan dengan tujuan supaya kita bisa memahami dan mengambil faedah dari hal tersebut. Contohnya, misalnya Allah mengumpamakan tentang fadilah bersedekah, berinfak. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah itu, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbah, seperti sebuah biji tanaman, ambatat sanabi'ah, ambatat, dia menumbuhkan biji-bijian dari biji-bijian tadi tumbuh tanaman, yang mana di setiap setiap tanaman tadi tumbuh 7 cabang, kemudian setiap cabangnya ada 100 bijinya. Kau biji ke Bapak Ibu? Hijau kalau bahasa awaknya. Ditanam hijau tadi, kemudiannya tumbuh. Tumbuhannya ada berapa cabangnya? 7 cabang. Di tiap cabang itu ada nanti punya biji-bijian yang di setiapnya berapa? 100. Berarti dari cie menjadi 7, di tiap dan 7 ada 100. Cie menjadi 700. Artinya Allah akan membalasi seseorang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah itu, satu kali infak yang dia lakukan, balasannya sampai nanti bisa 700 kali lipat. Sesuai dengan kadar keikhlasannya dalam beramal. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Banyak contoh yang lain Bapak Ibu, kita tidak bahas banyak-banyak. Tapi yang jelas kata Allah, wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun.
Dan demikianlah, itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat untuk manusia, mudah-mudahan mereka mau memikirkan. Jadi tujuan Allah buat perumpamaan ku Bapak Ibu bukan sekadar membuat perumpamaan, tapi tujuannya supaya berfikir awak maksud dari perumpamaan itu, kemudian yang menjadi sumber petunjuk hidayah untuk diri kita. Nah, apalagi orang Minang, kita orang Minang kok kan terkenal dengan perumpamaan-perumpamaan. Contoh, orang Minang membahasakan komunikasi dengan berbagai bentuk orang itu dengan kata nan ampek. Ada kata mendaki, ada kata menurun, ada kata mendata, ada kata melereng. Itu kan tamsil, itu perumpamaan itu. Kata mendaki, komunikasi untuk nan sama orang lebih tua pada awak. Kata mendata untuk nan sama gadang, kata menurun untuk nan lebih ketek, kata melereng untuk orang Sumando dan seterusnya. Dibahasakan dengan istilah yang berbeda. Nah, di dalam hadis yang kita kaji kini, Nabi memberikan perumpamaan karakter orang ketika mendengar Al-Quran, ketika mendengar hadis, ketika mendengar pengajaran-pengajaran agama. Ada 3 karakter orang. 2 di antara nan 3 ko elok, nan cie urwak. Nah, mari kita analisa Bapak Ibu. Awak masuk nan mak, nan pertama ko, nan kedua ko, atau nan ketiga ko. Nah, nan pertama kata Nabi, Nabi sampaikan perumpamaan ilmu, perumpamaan petunjuk yang aku diutus oleh Allah dengan petunjuk dan ilmu itu seperti ghaithin, seperti hujan yang turun ke bumi, yang membasahi tanah. Dah terbayang dah waktu tu, hujan turun. Yang namanya turun tu dari atas ke bawah. Jadi kadang orang bahasa ko agak apa namanya boros pemakai. Misalnya, silakan maju ke muka, maju ke muka. Yang namanya maju tu ke muka. Tapi nak maju ke belakang. Silakan mundur ke belakang, mundur ke belakang. Yang mundur tu ke belakang. Tak ada ceritanya mundur ke muka. Pemborosan bahasa. Turun hujan ko dari atas ke bawah membasahi. Dan iko di mado 3 karakter tanah. Yang pertama kata Nabi, karakter tanahnya tanah yang baik. Qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal ushbal kathir. Turun hujan kepada tanah yang karakternya menampuang air, kemudian karakternya menumbuhkan tanaman dan rerumputan yang baik. Nyo nak hanya sekadar turun membasahi tanah, tetapi dengan turunnya itu mana tanaman-tanaman yang selama kau mati yang tak ada bisa tumbuh balik. Itu karakter nan pertama. Iko nan paling top. Maksud dari perumpamaan itu, ikolah kecek para ulama kita, maksudnya seseorang yang ketika mendengarkan ilmu itu, mendengarkan ilmu, nyo pelajari dengan baik, kemudian nyo ajarkan ke orang lain. Beraja, dihafalkan, dipahami, bermanfaat untuk dirinya, diajarkan ke orang lain. Ikolah orang yang disebut alim, tingkatan paling tinggi. Nyo beraja sungguh-sungguh, bahkan nyo hafal, nyo pelajari,
kemudian kemudian pahami dengan baik pelajaran tadi, kemudian ayah nyo pelajari, nyo amalkan untuk dirinya, kemudian tak cukup di situ saja, tak hanya bermanfaat untuk dirinya, bau saya pula nyo mengajarkan ke orang lain. Jadi bapa dan ibu, kadang ya teori-teori pendidikan kini kerana banyak yang diadopsi dari orang-orang barat, kadang malah tanda kutip agak melecehkan hafalan. Keciknya mengawak menghafal tu kalau tak faham. Memang satu sisi kalimatku nampaknya rancak, tetapi dalam memahami syariat, memahami agama, terutama agama Islam, maka menghafal teks-teks syariat itu sangat penting. Akan muncul nanti kalimat mungkin menghafal Quran kalau tak faham maknanya, kepada itu. Justru dengan menghafal itu menjadi gerbang untuk memahami. Bahkan dalam Islam, dengan awak membaca, dengan menghafal lah berpahala gitu. Jadi datanglah seorang anak ke ayahnya, nak, ayah, mangalah hamba membaca Quran ko, menghafal Quran ko, tapi tak hafal tidak faham makna. Maknanya masih ketik. Dalam pandangnya tak ada gunanya menghafal tapi tak faham. Tapi kecil ayahnya tak langsung menjawab Bapak Ibu. Ayahnya ingin memberikan nasihat, pembelajaran yang lebih mengena ke hati anak. Kecil ayahnya kasih anak, nak, tu di samping rumah awak ada keranjang. Kemudian ada pula tumbuh bunga-bunga di halaman rumah kita. Nah, biarlah air aja keranjang tu, tolong sirami bunga nan ada di halaman rumah kita. Kemudian bagagihlah anak tadi nyambiak keranjang tadi. Yang namanya keranjang tu berlubang-lubang. Keranjang rotan tu akan lubang-lubang. Nusawa air dari tabiknya, kemudian berlari membawa air dari yang ada dalam keranjang tadi. Baru tiba di dekat bunga tadi, air tadi lah habis. Baliklah kedua kali balik berlari ke tabiknya, tampuang sepenuh-penuhnya keranjang tadi, berlari pula balik. Baru tiba di dekat bunga, air tadi lah habis. 3 kali. Berulang-ulang. Kemudian datangnya ke ayahnya balik, hanya sampaikan, ya, ayahlah menyuruh hamba melakukan hal yang tak benar. Tak benar. Masa ayah suruh bawa air je keranjang yang berlubang-lubang ko. Lah awak ambil air tadi penuh-penuh, baru dekat ke bunga kali siram, airnya lah habis. Mabihan tanago saja. Kecik si anak. Tapi kecik si ayah bertanya, nak, tadi keranjang yang kau bawa tadi kumuah berasiah? Muah ya? Kau bisa kumuah dekat tanah, kena lacah kumuah. Nah, cuba celiak kini. Lah berasiah atau masih kumuah? Kira-kira pula 3 kali kena air. Itulah berasiah ya. Nah, apakah sia-sia kerajaan kau? Mungkin nampaknya alun nampak hasilnya maksimal, tapi keranjang nan tadi kumuah engkau masukkan ke air berasiahnya. Begitu pula lah Al-Quran, Bapak Ibu. Walaupun awak baru sebatas membacanya, walaupun kita sebatas menghafalnya, alun faham awak maknanya lain. Apalagi kalau yang menghafal tu anak-anak, bukan berarti tidak ada manfaat yang akan diberikan oleh Allah dari hal tersebut. Minimal dengan bacaan Quran kita lah mendapat pahala luar biasa. Allah berasiahkan hati kita, kemudian dibukakanlah jalan supaya kita lain namuh beraja memahami Al-Quran. Nah, makanya
Aneh kadang orang yang niatnya elok kadang tapi caranya tak betul. Contohnya, alah gunanya awak solat kalau tak faham arti. Lalu hanya buat lah sembahyang pakai bahasa Indonesia. Mulai dari niat sampai salam bahasa Indonesia saudara. Kalau niat je bahasa Indonesia jadi je lah. Sengaja aku solat subuh 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah. Jadi je lah. Tapi giliran takbir diterjemah ke bahasa Indonesia, Allahu Akbar menjadi Allah Maha Besar. Kemudian yang baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar, walhamdulillahi kathira, segala puji bagi Allah dengan pujian yang baik. Terjemah ke bahasa Indonesia, baca Al-Fatihah seperti itu, baca doa rukuk di terjemahan luar, doa i'tidal mari itu puluh sujud sampai salam dirubahnya menjadi bahasa Indonesia. Keceknya itu rancak supaya orang faham je bacaan solat. Ai koralah kebablasan pun. Jadi jangan disangko karena syariat itu apabila zikir dan doa dalam solat disyariatkan dalam bahasa Arab tak ada gunanya tu awak ada gunanya. Tapi tentu awak tak hanya sekedar berhenti dalam tahap lai bisa membaca dan menghafalkan, tapi sampailah ke tahap bisa memahami. Nah, karakter orang pertama ku Bapak Ibu, nyo menuntut ilmu, nyo pelajari dengan baik, nyo usahakan hafal yang bisa dihafal, kemudian nyo pahami, kemudian amalkan, diajarkan pula ke orang mana bisa diajarkan. Itu karakter nan. Kemudian karakter yang kedua kata Nabi, yaitu ketika hujan tu turun, nyo turun mengenai tanah yang ajadib. Ajadib ko tanah kareh yang tak menyerap air ke dalamnya. Kareh tanahnya. Tapi nyo menampuang air. Ada tak tanah mereka Bapak Ibu? Kareh ya, nyo tampuang. Makanya ada tampuan-tampuan air tu dek gara-gara karakter tanahnya kareh tadi. Tapi nyo dengan air itu orang bisa mengambil air dari itu untuk minumnya, bisa pula binatang-binatang ternak minum di tempat itu, bisa pula orang berladang bersawah mengairi sawah ladangnya jual air yang ada di sini. Ko karakter orang nan kedua. Ko masih elok ko? Nan kedua ko? Maksudnya karakter orang nan kedua ko Bapak Ibu, orang yang baraja baru sebatas menghafal. Pemahamannya lun dalam ni. Jadi hafalan banyak, tetapi memahami kurang. Tapi kau masih elok kok. Kenapa? Karena ketikanya menyampaikan ke orang lain, orang mendengar ayatnya sampaikan, segitik banyaknya orang masih bisa mengambil manfaat dari apa yang sampaikan. Contoh ke ibu-ibu ya, ada anak kita, anak MDA, pidato di muka awak. Dek lai hebat guru mengajarkan, kiranya hebat pidato. Cara menyampaikannya kok. Nah, anak yang umur 8 tahun, 9 tahun, kira-kira ayahnya sampaikan tu lain dalam pemahamannya tu. Kan tak, kan baru sekedarnya hafalnya sampaikan ke awak. Tapi awak, kalau yang mau terbuka hati gitu, bisa tak awak mengambil manfaat dari ayahnya sampaikan? Bisa. Ikulah lebih kurang gambaran. Orang yang ada hafalan dalam kepalanya, nyo beraja, nyo hafalkan, walaupun alun memahami dengan baik yang nyo pelajari, tapi orang masih bisa mengambil manfaat dari orang tersebut. Kau karakter dan kedua kau masih elok. Lain namuah masih namuah beraja.
Kemudian nan ketiga karakternya kata Nabi qi'an, sekadar tanah. La tumsiku ma'an wa tumbitu kala. Tanah tadi tak menampuang air, indak pula menumbuhkan tanaman. Adalah karakter tanah mereka. Paling model-model padang pasir tu. Air hujan turun, kemudian hujan nan turun tadi airnya hilang, sen tak ada bakihnya, dak lo ada tumbuh tanaman di sini. Ko karakter nan ketiga ukunan buruak tu. Orang yang lah sekian jadakan pengajian, lah sekian jadwal pengajian, jangankan kemandanga hadir pun tak boleh. Tu kecek Nabi, lam yarfa' bidzalika ra'san, tak muahnya mangkik kepala. Tak muah mangkik kepala ku apa artinya nak amuah barat. Jangankan majam baraja saya nak muah. Makanya kalau ambo bapa ibu-ibu, kalau prinsip, kalau pengajian gua tak usah disorak anak cok-cok. Kuat sekali saya. Kuat sekali saya. Karena nan sekali itu orang kalah tahu. Apalagi kalau pengajian rutin, labat tempel lo jadwalnya, kadalah di-share di grup-grup. Kemudian sebagian ustaz malah, ya, tak perlu dia pakai mic tu. Kalau ibu-ibu lagi mengaji jauh Ustaz Yusuf Qaradawi tu. Ustaz beliau punya kajian rutin tu di Masjid Al-Falah Jambu Ayat. Lagi ibu-ibu nanti pakai mic nak ngaji. Tak kan? Di soraan indah, pakai mic indah, mereka pun nak muah. Karena prinsipnya mengaji itu datang ke surau. Bukan ustaz mengaji kemudian menyambi-nyambi dengar di rumah. Menyambi-nyambi dengar di lapau. Walaupun ada juga manfaatnya, tapi tidak ada yang lebih bermanfaat ketika langsung duduk mendengar dengan sebaik-baik. Jadi 3 karakter itu. Kalau lun bisa awak karakter yang pertama minimal nan kedua, tapi jangan sampai menjadi karakter ranan ketiga. Ada sebuah riwayat Bapak Ibu mengatakan dalam masalah majlis ilmu ko ada 5 karakter orang. Cik riwayat itu kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatuhlak. Jadilah kamu orang alim. Orang alim kau jadi ulamanya. Nyo beraja, nyo menghafal, nyo pahami, kemudian nyo amalkan, kemudian nyo ajarkan. Kalau bisa awak menjadi karakter yang pertama kau yang paling hebat. Atau kalau tidak bisa au muta'alliman, jadi muta'allim. Muta'allim ko orang nan beraja sungguh-sungguh. Kalau beraja nyo bawa bukunya, kalau memang beraja tu ada bukunya, nyo catat sungguh-sungguh, nyo ulang-ulangi, nyo hafalkan. Ya ibarat orang beraja di sekolah lah. Muta'allim. Yang ketiga au mustami'an, jadi pendengar yang baik kayak awak kon. Walaupun tak ada mencatat, walaupun tak bara dan dihafal, tak ada ujiannya, tapi mendengar. Mudah-mudahan seketik banyaknya adanya menyangkut di kepala dan menjadi hidayah untuk awak. Au muhibban, kalau tak bisa juga jadi orang muhibban. Orang yang mensupport. Keciknya ke Pak Pengurus, mohon maaf, jawab buat bisa hadir pengajian-pengajian yang dihadirkan di surau kita di masjid awak. Kalau ambo subuh-subuh lah harus pergi ke Rajo. Kemudian baru pulang menjelang Isya. Memang keadaan, tapi biarlah transport ustaz biarlah mu menangguang. Minum ustaz biarlah mu menangguang. Kebutuhan kau ada minum kopi segala macam tu jamaah, ambo yang menyediakan. Hanya dek lagi berasaki ke Bapak Ibu. Tu namanya menghebat. Harus bisa hadir lagi tapi mensupport, mendukung.
Wala takun khamisan, jangan jadi karakter orang kalimu fatuhulat kau akan celaka. Orang kalimu kau bu? Jadi ustaz indah, jadi jamaah indah, tukang supor indah, tapi tukang kacau di luar. Kasurau tak pernah, tapi nan paling nyinyir mengomentari surau je pengurusnya. Dia amanah jadi pengurus, tak muah. Tapi kau ada nan kurang kerja pengurus, nyinyir di luar. Ikonan kalimu kau mudah-mudahan tak ada di awak kau. Minimal nan kau bisa nan pertama, kedua, tu rancak mana. Paling tak ketiga atau paling tak mana nan, sampai dan sampai menjadi nan kalimu tukang kacau, tidak ada manfaat untuk masyarakat bahkan untuk diri. Nah, Bapak dan Ibu, itu hadis yang ketiga. Kita lanjut hadis keempat. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ali radhiyallahu anhu fa wallahi li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am, muttafaqun alaih. Dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi SAW berkata, bersabda kepada Ali bin Abi Talib, semoga Allah meridainya, demi Allah, sesungguhnya ketika Allah memberikan petunjuk kepada satu orang saja disebabkan karena dakwah engkau, itu lebih baik untukmu dibandingkan engkau mendapat onta yang berwarna merah. Jadi hadis ko Bapak Ibu punya asbabul wurud. Ada sebab. Jadi di hari Khaybar. Jadi ada dalam sejarah Nabi itu namanya perang Khaybar. Khaybar itu adalah perkampungan orang Yahudi yang berada dekat dari Madinah. Nah, di awal Nabi datang ke Madinah, Nabi lah membuat namanya Piagam Madinah. Ada poinnya sekian. Salah satu yang disampaikan, orang Madinah bersepakat siapapun itu, apakahnya orang Ansar, orang Muhajirin, apakahnya orang beriman atau tidak beriman, termasuk orang Yahudi sendiri, bersepakat menjadikan Madinah ko negari nan aman. Ko ada musuh yang berencana menyerang Madinah, maka seluruh penduduk kota Madinah harus bersatu padu untuk melawan serangan musuh. Kau kesepakatan. Tetapi yang namanya orang Yahudi, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani nak pernah ridho kawan. Tadangalah ada kabar orang Makkah akan menyerang Madinah balik. Itu yang kita kenal dengan perang Ahzab atau perang Khandaq. Kemudian orang kafir Makkah ku Bapak Ibu ingin mengumpulkan kekuatan yang sangat besar, tujuannya ingin dengan parang ko Muhammad jo pengikut-pengikutnya jo agamanya habis dak ada dunia. Maka bau saulanyo mengumpulkan pasukan yang banyak. Nah, mendengar rencana aku, maka muncullah keinginan orang-orang Yahudi ko bekerja sama dengan orang kafir tadi. Khianat tak tu? Kan khianat. Akhirnya diam-diam mengutuslah utusannya pergi ke Makkah, kemudian menyampaikan keinginan untuk saling kerjasama. Biarlah kalian orang kafir menyerang dari luar, kami menyerang dari dalam. Musuh dalam selimut, menguntiang dalam lipatan. Maka ketika datang peristiwa itu, seperti yang kita ketahui atas usulan Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang orang Persia, yang mengusulkan ke Nabi dan sahabat untuk membuat parit yang kita kenal dengan Khandaq.
panjang, kemudian lebar, tak bisa dilewati, jangankan oleh orang, kuda saja tak bisa melompat, kerana dia lebar tadi, khadat. Akhirnya kerana dijaga ketat, ditambah pula ada parit tadi, sehingga orang kafir yang ada di luar Madinah tak bisa masuk ke kota Madinah. Kemudian setelah itu Allah kirimkan angin kencang memporak-porandakan tenda-tenda tempat mereka tinggal. Akhirnya balik ke Makkah tanpa ada hasil. Tinggallah orang Yahudi kau. Kecewa, tak berhasil rencana. Tapi Nabi dah tahu kau, orang Yahudi kau berkhianat. Orang berkhianat pantas tidak dihukum. Tas boleh kau urusan nyawa ya. Akhirnya Nabi utuslah pasukan Islam, salah satunya Ali bin Abi Talib dengan pasukan beliau, beliau berikan bendera. Tado ko beliau panglima. Nah, tuak menyerang perkampungan Khaybar, orang-orang Yahudi yang berkhianat. Nah, di saat penyerahan bendera tadi, Nabi magih pasan ke Ali. Ya Ali, pergilah engkau, serulah mereka ke dalam Islam. Jadi Bapak Ibu, Nabi tak langsung pergi ke tempat mereka bunuh hendak. Dakwah dulu, ajak ke Islam dulu. Kemudian wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah, min haqqillahi fi. Kemudian beritahu mereka apa yang mesti mereka tunaikan dari hak-hak Allah. Artinya kalau linamuahnya menerima Islam, sampaikan kewajiban-kewajiban. Wajib salat, wajib puasa bulan Ramadan, wajib zakat bagian wajib zakat, wajib haji bagian mampu. Nah, kemudian baru Nabi sampaikan hadis ko, demi Allah, sesungguhnya ketika Allah memberikan hidayah kepada satu orang saja disebabkan perantara dakwahmu, itu lebih baik bagimu dibandingkan kamu mendapatkan onta yang berwarna merah. Pertemuan kita sebelumnya awaklah kaji, dulu bagi orang Arab Bapak Ibu, unta warna merah ku adalah harta dan paling mahal, paling bergensi. Kalau ibarat awak kini lah kendaraan paling mewah, gue harganya miliar. Unta, kalau orang dulu unta merah. Dulu ya, kalau kini tentulah berbeda. Dulu. Nah kecik Nabi, berubah orang kananelo, dapat hidayahnya dek gara-gara dakwah awak. Walaupun itu satu orang, lebih baik dibandingkan dapat unta warna merah tu. Lebih baik dibandingkan kita mendapatkan harta paling berharga di dunia. Jadi maksudnya ke Bapak Ibu-ibu, maksudnya adalah ketika kita lah mulai belajar, maka usahakanlah dakwahkan, sebarkan manfaat yang awak lay pelajari ke orang lain. Nah, kita stop dulu, kita lanjut di hadis nan kalimah. Kanonnya sangat berkaitan sampai jadi mu. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wa la haraj wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu al-Bukhari. Dari Abdullah bin Amr bin al-As, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, dan ceritakanlah sesuatu dari Bani Israel dan tidak ada dosa untuk. Dan siapa yang berdusta atas namaku, maka berarti dia telah mempersiapkan tempat duduknya di neraka, atau persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Ko hadis cok wadana, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Artinya ajaklah orang kanan elok, walaupun dengan hal-hal yang sederhana yang kita pahami, walaupun dengan satu ayat Al-Quran.
Jangan walaupun dengan satu ayat Al-Quran. Contoh, bapa-bapa, ibu-ibu, kita hadir pengajian, kemudian ustaz yang mengaji kajiannya tadabbur Quran, satu ayat saja yang pelajari. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sementara ayat ku akan acok terang ada awak beliau. Karena kinilah di penghujung bulan Rajab, masuk bulan Syaban, setelah itulah masuk kita di bulan Ramadan. Tak terasa sen. Petang terasa baru awak puasa, kinilah kau puasa. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan. Menangah cik ayat tu saya dikaji selama setengah jam. Faham awak maksudnya. Kemudian awak sampaikan. Misalnya kawan awak yang sama kerja atau tetangga atau mungkin ada keluarga yang tak ada puasa kalau selama Ramadan. Kemudian tanya awak hadis Nabi kau balik wa anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tujuan dari ayat tadi Bapak Ibu kan menekankan kewajiban puasa. Jadi tak selalu harus awak qala Allah Ta'ala, tak harus begitu. Intinya saja awak sampaikan jadi dengan bahasa kita yang selembut mungkin, yang sebaik mungkin. Awak nasihati kawan tadi, nasihati dengan bahasa yang menyentuh hati, kerana awak lebih akrab dengan. Masya Allahnya Bapak Ibu, kerana dinasihati dengan cara yang elok oleh kawanan dakik pula, tersentuh hatinya, menyasarnya bagus selama aku tak pernah puasa atau jarang puasa di bulan Ramadan. Akhirnya nyo bertekad di bulan puasa yang tahun berikutnya nyo akan melakukan puasa dengan sebaik-baik. Tapi hidayah nak nyebut, tapi hidayah dek kerana ikhtiar awak. Itu yang dikecikkan Nabi tadi, itu lebih baik dibandingkan kita menepik untuk warna merah harta yang berharga. Walau ayat, walaupun satu ayat, dengan syarat nan saya tu memfaham awak. Nya saya tapi faham maknanya. Dan sekadar saya tapi tak faham. Nah, karena kalau sekadar menyampaikan ayat kemudian pemahamannya dengan anan awak pahami saja, ujung-ujungnya nanti bisa menyesatkan orang. Pula biar kadang lebih. Nah, kemudian di penghujung hadis Nabi sampaikan, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Artinya badutu ateh nama Nabi jo badutu ateh nama manusia berbeda. Maksud badutu ateh nama Nabi ku Bapak Ibu, kita katakan bersabda Rasulullah SAW mereka, padahal Nabi tak pernah mengatakan itu. Artinya awak membuat-buat kecek, kemudian disampaikan ke orang itu perkataan Nabi, padahal Nabi tak pernah menyampaikan itu, walaupun maknanya. Itulah namanya hadis palsu. Hadis palsu ku banyak tersebar, hadis lemah, hadis palsu. Termasuk tentang fadilah bulan Rajab. Banyak sekali hadis palsu dan hadis-hadis lemah yang tersebar di tengah-tengah masyarakat tentang fadilah bulan Rajab. Makanya ada ulama, nama beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani, menulis satu kitab khusus. Beliau kumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah bulan Rajab. Kemudian beliau nilai, kau sahih tak, daif ke hadis, sahih ke daif tak. Beliau tulis kitab namanya Tabyinul Ujab fi Fadli Syahri Rajab. Dan kita cari di situ setelah beliau kumpulkan ratu-ratu hadis yang tersebar di masyarakat tentang fadilah bulan Rajab itu,
kalau tidak daif, kalau tidak palsu. Nah. Tapi yang sahihnya lain. Yang sahihnya hadis Nabi yang bunyinya umum. Atau yaitu Allah dalam setahun itu menciptakan ada namanya Ashharul Hurum, bulan-bulan haram. Termasuk di situ bulan Rajab. Masuk di situ bulan Rajab. Nah, bulan Rajab termasuk bulan haram. Makanya disunnahkan memperbanyak amal. Itu saja. Memperbanyak puasa, memperbanyak salat sunnah, memperbanyak baca Quran, memperbanyak sedekah. Sedangkan rincian fadilah, kalau dibaca ikut keutamaannya, rata-rata kita cari hadis-hadis itu hadis yang lemah, bahkan ada hadis yang palsu. Nah, kalau oranglah tahu itu hadis palsu, baca kau kitab, kemudian dari kitab itulah diterangkan oleh ulama ko hadis palsu, tak betul ko dari Nabi. Kemudian nyo sampai anju ke orang dengan alasan apa? Isi dari kalimatnya rancak. Makanya lah termasuk dalam golongan orang yang berdusta atas nama Nabi. Jadi kalau kita kajian tentang hadis palsu, karena kebetulannya jurusan buah hadis Bapak Ibu, itu banyak faktor tersebar hadis palsu itu. Salah satunya yang paling berbahaya itu adalah yaitu orang menyebarkan hadis palsu dengan tujuan supaya orang nama dekat ke Allah. Tujuannya elok, tapi caranya tak elok. Ada memang, bahkan mengakui orang tu. Ketika ditanya oleh ulama, kenapa engkau membuat hadis-hadis itu padahal kau tidak ada dari Nabi, kemudian engkau sampaikan kau dari Nabi? Keceknya, ambo buat-buat itu supaya orang semakin dekat ke Allah. Jadi tujuan nan elok tidak bisa dicapai dengan cara nan buruk, mesti dengan cara nan elok pula. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ingin berdakwah awak dengan cara kita, tetaplah pakai dalil-dalil yang sahih. Dalil-dalil yang diakui, ayat Al-Quran kah, atau hadis sahih, hadis hasan, atau hadis dhaif yang masih bisa dipakai. Jadi tidak setiap hadis dhaif itu kita buang. Ada syarat-syaratnya, nanti hadis dhaif kok bisa diamalkan, bisa disampaikan ke orang lain. Nah, alhamdulillah ibu-ibu, kalau awak belajar Riyadhus Shalihin kok. Riyadhus Shalihin kok boleh dikatakan indak bara hadis dhaif. Kalau hadis palsu dipastikan tak ada hadis palsu di situ. Tak ada. Tapi kalau dhaif ada. Tapi tidak banyak. Artinya ketika awak belajar Riyadhus Shalihin berarti kitalah banyak mempelajari hadis sahih maupun hadis hasan. Adalah agak mirip-mirip judulnya. Kalau bapak atau ibu punya di rumah, hati-hati. Judul bukunya Durratun Nasihin. Ada yang punya rumah? Durratun Nasihin. Kalau Riyadhus Shalihin. Kalau itu Durratun Nasihin. Durratun Nasihin itu lebih 60% hadisnya hadis palsu. Tapi kalau membacanya semangat awak. Membacanya semangat kita mari itu. Kadang amalan nan ketik pahalanya nak tangguh kadang. Jadi salah satu ciri hadis palsu itu amalannya ketiknya tapi fadilahnya tak tangguh kadang. Contohnya ada orang riwayat mengatakan hadir di majlis ilmu walaupun sesaat itu lebih baik daripada solat 1000 tahun. Kan amalan kita kan sesaat tu paling ada 5 minit, 7 minit, kultum itu. Itu lebih baik dibandingkan solat 1000 tahun. Nah, jadi hati-hati awak.
Tapi alhamdulillahnya sekali lagi yang awak pelajari ko lai Riyadhus Shalihin. Yang menulisnya ulama besar Imam Nawawi, dan beliau, dan kalau telah diteliti oleh ulama, sudah dipastikan tidak ada hadis palsu di dalam. Kalau hadis dhaif masih ada, tapi hadis dhaif yang masih bisa kita pelajari dan amalkan. Nah, itu yang bisa kita sampaikan di subuh hari ini. Karena dah masuk waktu syuruk, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.